Selamat datang, selamat bergabung di channel Garasan Tarkal, channel yang membahas seputar hewan peliharaan. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ini kura-kura Ambon, atau teman-teman yang ingin mencari referensi untuk memelihara kura-kura Ambon. Ini dia kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon ini populasinya cukup besar ya di pulau Indonesia. Ya, bukan pulau ya, tepatnya di negara Indonesia. Itu berada di Pulau Sumatera. Terus tersebar populasinya sampai di Pulau Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Kura-kura Ambon termasuk kura-kura akuatik atau kura-kura yang dominan di darat. Walau kura-kura Ambon ini dominan di darat, ini termasuknya kura-kura air karena kura-kura Ambon ini hidup di dua dunia. Maaf, bukan dua dunia tapi dua alam ya. Alam nyata dan alam nyata. Alam air atau di perairan, bisa juga di daratan, tapi condong lebih dominan di darat. Kura-kura Ambon tidak termasuk kura-kura yang dilindungi karena populasinya yang banyak di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Papua dan sekitarnya. Jadi kura-kura Ambon ini kura-kura yang bisa diperjualbelikan secara bebas, dan kura-kura Ambon ini menjadi ladang bisnis untuk pemburu-pemburu di sekitar pulau tersebut guna untuk menyuplai kebutuhan dan pencinta terhadap kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon disebut juga box turtle atau juga disebut dengan bahasa Latin Kaura ambonensis. Di Indonesia sendiri kura-kura Ambon di harga pasaran cukup murah ya. Harga di kisaran 100 ribuan. Kira-kira misalnya teman-teman mau membeli atau ingin mengadopsi, bisa beli di toko hewan terdekat. Kura-kura Ambon ini untuk melindungi dirinya dari predator di alam bebas atau di hutan itu dengan cara yang unik, atau dengan cara menyembunyikan kepala kaki itu bisa menutup semua. Artinya misalnya di alam ada siklus rantai makanan ya, untuk menghindari predator yang lain, kura-kura Ambon ini bisa menutup tempurungnya semua. Itulah salah satu keunikan atau salah satu menjadi peminat untuk memelihara kura-kura Ambon ini. Selain itu juga kondisi karapasnya itu sedikit condong ke lebih bulat atau lebih tempurungnya itu lebih ngedong bahasa untuk para teman-teman untuk kiper ya, khususnya kura-kura Ambon batok ini. Kura-kura Ambon ini masuknya kura-kura yang hobi makan atau pemakan bukan segaranya. Kura-kura Ambon ini herbivora. Mungkin teman-teman yang sedang mencari referensi untuk memelihara kura-kura Ambon, saya rekomendasikan ya untuk memelihara seperti di habitatnya. Artinya itu teman-teman harus mengenal betul karakter kura-kura Ambon dan tempat disesuaikan terhadap habitatnya. Termasuk juga untuk pembuatan kolam atau tempat teman-teman yang ingin memelihara, harus diperhatikan itu kondisi kolamnya itu harus ada air dan harus ada darat. Serta yang poin berikutnya kondisi air. Kondisi air harus netral. Artinya netral itu teman-teman misalnya menggunakan air PDAM itu mohon dinetralkan dulu dengan air ketapang, karena air ketapang itu mengandung zat-zat bakteri yang membunuh zat kimia pada air PDAM ya. Setelah itu teman-teman yang perlu diperhatikan itu poin berikutnya itu di makanan kura-kura Ambon ini. Kalau di tempatnya atau di habitat alam itu kura-kura Ambon ini mau makan buah dan sayur serta serangga-serangga kecil seperti jangkrik, ulat dan lain-lain. Jika teman-teman ingin memelihara, mohon peliharalah kura-kura Ambon itu dengan mencintai satwa-satwa yang ada di Indonesia. Misalnya ingin dipelihara, teman-teman itu juga peliharalah dengan kasih sayang. Makanan bisa berbentuk pelet, bisa terus variasi ya, sayur, buah pepaya, buah pisang kayak gitu. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin memelihara kura-kura Ambon ini, karena ini kura-kura yang unik dan lucu. Pokoknya segera beli dan segera memelihara untuk pecinta box turtle atau kura-kura Ambon. Untuk poin berikutnya, selain teman-teman memelihara kura-kura Ambon, teman-teman juga harus tahu cara penanganan saat kura-kura Ambon itu sakit atau dalam kondisi badan tidak fit. Misalnya teman-teman pas belinya itu kondisi sehat, terus dirawat beberapa minggu atau beberapa bulan di tempat teman-teman, terus kura-kuranya sakit, nah teman-teman harus bisa merawat dan mengobati. Misalnya kura-kura Ambonnya lagi sakit, teman-teman kenali dulu itu sakitnya itu sakit apa. Misalnya sakit masuk angin atau pilek atau flu, karena kura-kura Ambon ini termasuk kura-kura yang rawan banget kena pilek ya. Selain pilek juga jamur
jamur yang mungkin berada di karapas atau di plastron atau di kaki-kaki. Selain jamur juga ada parasit bawaan ya. Parasit bawaan itu kura-kura Ambon biasa di habitatnya itu karena suka di lumpur, maka parasitnya itu berbentuk cacing atau juga limbah. Nah, teman-teman bisa menangani, misalnya ada masalah seperti itu bisa menangani, atau lihat video saya sebelumnya, karena saya video sebelumnya itu pernah mereview atau pernah melakukan riset percobaan untuk penyembuhan parasit pada kura-kura Ambon. Misalnya teman-teman kurang memahami kura-kura Ambon itu kondisinya fit atau sedang sakit, misalnya teman-teman itu tidak bisa memahami ya, lama-lama kura-kura Ambon itu akan mengalami apa ya, istilahnya itu down atau drop. Kondisi drop itu kura-kura Ambon ini condong ke ngambang atau lebih ringan dari biasanya, atau nafsu makan menurun, yang mengakibatkan itu kura-kura Ambon bisa mati ya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman sebelum memelihara juga mengetahui cara pengobatan kura-kura Ambon misal dalam kondisi tidak fit. Mungkin video yang saya sampaikan cukup sekian. Misalnya video saya bermanfaat bagi teman-teman atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bantu bunyikan tombol lonceng serta subscribe, like, komen, dan share kepada sesama pecinta hewan peliharaan khususnya kura-kura Ambon ya. Terima kasih.